Oke, jadi ini untuk penebusan dari hari kemarin yang kemarin itu judulnya salah dan juga isinya salah. Tapi aku bisa membenarkan bahwa kemarin itu hanya lupa harinya saja. Aku bisa 100% jujur kepada kalian bahwa kemarin itu benar-benar video yang dibuat di tanggal 23 Mei 2024. Jadi aku beneran gak bohongin kalian kalau itu adalah hari ke-7. Jadi sekarang adalah hari ke-8 dari 50 hari projectku. Dan di hari ini aku bakal membahas sesuatu yang mungkin agak sensitif untuk kalian, yang mungkin ini juga sesuatu yang dianggap tabu atau sesuatu yang dianggap sangat tidak cocok untuk dibahas. Dan sebenarnya aku mau merekam tentang ini itu pakai HP yang biasanya aku pakai rekam. Dan karena HP yang biasanya aku pakai untuk ngerekam itu lagi habis baterainya, dan kayaknya sekarang casnya lagi nggak bisa masuk ke HP-nya, jadinya sampai sekarang HP-nya masih 0%. Jadi aku pakai HP yang biasanya aku pakai ngedit, jadi mungkin beda angle-nya, dan aku ngerasa juga di sini dia lebih boring. Dan kalau misalnya kalian tanya kenapa videonya boring, karena aku pakai video di kamera depan, kamera yang ada di layar, bukan kamera yang di belakang. Kenapa? Karena kalau aku pakai kamera yang di belakang, kamera yang biasanya lebih jernih daripada kamera depan, itu nanti filenya bisa berGB-GB, atau bisa bilang filenya ukurannya besar. Kalau ukurannya besar itu bakal kesusahan, nanti aku ngeditnya itu bisa lama, dan batas waktu aku bisa main HP itu sampai jam 21, dan sekarang itu udah jam 20 lebih 49. Di sini nggak ada jam karena aku lupa bawa jamnya. Yang penting aku bisa yakinkan ke kalian bahwa ini adalah jam 20.50. Jadi aku meminta bonus time untuk main HP kepada diriku sendiri dan juga untuk video ini. Jadi kayak aku minta izin kepada kalian kalau misalnya aku minta bonus time untuk main HP lebih lama. Jadi biar aku nggak asal main aja langsung main HP lebih dari jam 21. Dan karena besok itu sebentar, untuk permulaan aku nggak mungkin membahas hal-hal yang pribadi dan juga sensitif, karena biasanya kalau aku sedang membahas sesuatu yang sensitif itu aku bisa kelebihan, bisa langsung membahasnya itu terlalu jauh sampai hal-hal yang sebenarnya itu kecil dan itu sangat-sangat aib atau sangat-sangat tersimpan di hati, tapi aku bisa langsung ngasih tauin ke kalian, jadi itu bahaya. Jadi aku kasihin ke kalian aja bahwa kalian gak boleh memberitahu hal-hal rahasia yang sebenarnya gak ada orang yang tahu kecuali kalian. Jadi hari ini aku gak membahas tentang produktif dan juga olahraga, karena memang aku sekarang belum mulai produktif dan juga belum mulai olahraga atau kesehatan. Jadi ini hari ke-8 tapi aku masih belum memulai projectnya. Kenapa? Karena dari video yang aku tonton di Zahid Ibrahim, walaupun kalian belum memulai sesuatu, walaupun di projectnya itu atau di eksperimen atau sebuah rutinitas itu kalian belum mulai. Misal kalian rutinitas untuk menjaga makan, walaupun sekarang kalian gak menjaga makan, kalian centang hari ini. Kenapa? Biar besoknya ketika kalian sudah ada niat, kalian bisa lihat, oh aku sudah centang lebih dari 10 hari gitu. Jadi gak apa-apa kalian gak ngelakuin rutinitas itu, tapi kalian centang terus sampai akhirnya kalian dapat mood dan kalian melihat seberapa banyak centang yang kalian buat. Bisa bilang itu sebuah sugesti untuk kalian biar tambah semangat lagi, karena aku nggak bisa bohong kalau misalnya kalian pengen disiplin itu butuh motivasi, dan motivasi itu butuh sesuatu yang bisa dibuat untuk kayak pokoknya aku lihat ini aku jadi semangat. Dan aku juga sebenarnya kemarin menemukan sebuah tips dari Chajun Koi Academy. Kalian bisa cek videonya di playlist yang ada di channelku, namanya Unlock Your Productivity. Mungkin kalau misalnya kurang jelas kalian lihat aja Chajun Koi fokus mode gitu. Dan salah satu di fokus mode itu ada sebuah cara untuk kalian bisa fokus adalah dengan menambahkan sebuah objek atau sebuah alat yang kalau kalian pakai itu kalian bakal fokus. Misal kalau aku itu jam tangan, jadi setiap aku mau fokus aku pakai jam tangan itu
lalu aku fokus terus sampai aku lepas jam tangannya, aku boleh istirahat. Jadi biar kalian itu lebih tahu bedanya kapan kalian bisa fokus dan kapan kalian nggak fokus. Dan ini mungkin agak kelamaan ya, pengawalan untuk video hari ini, karena ini udah 5 menit. Aku udah lihat di videonya ini udah 5 menit dan aku belum masuk ke pembahasan utama. Jadi pembahasan utama di video kali ini itu aku akan menceritakan tentang burnout atau depresi atau krisis identitas, sebuah hal yang tabu untuk dibahas karena sebenarnya ini tuh adalah sebuah langkah untuk kalian bisa maju ke depan. Jadi kalau kalian masih muda, kalian pasti akan mengalami yang namanya krisis identitas, dan sebenarnya semua orang beda-beda, tapi aku bakal ceritakan tentang pengalamanku, tetapi nggak bakal pribadi banget atau sensitif banget. Jadi aku akan membahas tentang caraku keluar dari krisis identitas ini atau burnout ini. Jadi caraku adalah, aku pertama itu, ini agak lama ya, mungkin agak sensitif, tapi menurutku ini bukan hal yang aib. Jadi aku krisis identitas lebih dari 1 minggu, sekitar 14 hari, hampir 2 minggu, dan itu lama banget. Aku susah banget untuk bangun dari ranjang atau kasur. Kalian juga bisa lihat krisis identitasku dari hari pertama di channel kedua. Kalian cek, ada di deskripsi, di situ ada channel keduaku. Kalian bisa lihat di community postnya. Di sana aku menceritakan tentang aku yang sedang berusaha keluar dari krisis identitas. Bisa bilang krisis identitas itu lebih mirip ke kayak fase-fase kalian itu lagi malas, fase-fase kalian itu lagi capek dan gak mau ngapa-ngapain. Itu bisa bilang krisis identitas kalau dia lebih dari 3 hari. Jadi aku bakal membahas sesuatu yang aku pelajari. Jadi kalau misalnya kalian lagi depresi, setelah depresi kalian tidur, dan setelah tidur kalian sudah normal, udah nggak kepikiran lagi, berarti itu namanya cuma depresi biasa atau cuma masalah yang sekelibet. Tapi kalau misalnya kalian depresi, kalian tidur, kalian bangun lagi masih kepikiran depresinya lagi, hari kedua kalian tidur lagi, dan hari ketiga kalian masih kepikiran depresinya lagi, terus terakhir di hari ketiga kamu tidur, ternyata hari keempat kalian masih depresi, itu berarti tanda-tanda kalian sudah mulai depresi yang akut atau depresi yang bahaya. Kalian bisa langsung cerita ke teman-teman, bisa mencari cara seperti misalnya journaling, olahraga, main game. Pokoknya hal-hal yang bisa menurunkan rasa-rasa depresi kalian, dan itu sangat bahaya kalau misalnya kalian udah 3 hari lebih tapi kalian tetap depresi atau stres dengan satu hal itu aja. Ingat ya, kata kuncinya satu hal itu. Jadi kalau misalnya aku sekarang lagi depresi dengan teman, sampai 3 hari ternyata masih depresi tentang teman, itu berarti depresinya bahaya dan aku harus mencari cara untuk bisa keluar depresi itu atau stres itu. Tapi kalau misalnya kalian masih depresi tentang teman hari ini, terus besok depresi lagi tapi tentang game, besok depresi lagi tapi tentang film, besok depresi lagi tapi tentang makan, itu berarti masih normal. Tapi itu maksudnya bukan berarti normal banget, tapi maksudnya kalau misalnya kalian udah sering depresi tapi depresinya itu beda-beda, itu berarti depresinya yang sebenarnya normal tapi nggak normal banget. Ya aku nggak bisa jelasin karena aku juga bukan spesialisnya di situ. Jadi setelah aku lagi depresi selama 14 hari, itu aku lama banget untuk menyadari kalau misalnya aku itu depresi. Ingat ya, kalau misalnya kalian depresi itu kalian kesusahan untuk sadar kalian itu lagi ngapain. Misal gini, aku nggak bangun tidur nih, aku sampai jam 9 pagi aku di kamar terus, tapi aku sadarnya aku cuma males, aku cuma lagi capek aja. Karena apa? Karena depresi itu memang nggak bisa disadari langsung oleh kalian. Aku mungkin sadarnya sekitar kemarin, dan hari ini aku udah tahu penyelesaiannya. Jadi aku bakal memberitahu kalian tips untuk melawan depresi kalian secara pengalamanku ya. Jadi pengalamanku selama 10 hari itu aku depresi banget, dan aku nggak tahu aku kenapa. Aku bahkan nggak sadar kalau misalnya aku lagi depresi. Jadi aku nggak bisa melakukan yang namanya mencari solusi untuk masalahnya. Karena apa? Karena aku belum tahu masalahnya apa. Kalau kalian pengen bisa menyelesaikan masalah, jawabannya adalah kalian harus tahu masalahnya apa. Jadi gini, selama 10 hari aku nggak tahu masalahnya apa. Aku bingung dan aku sampai kebingungan mau ngapain. Oke, aku kayak, wah aku bingung banget nih gitu. Dan sebentar aku pause dulu karena
ada beberapa noise. Aku pause dulu. Aku mungkin akan beberapa menit memikirkan apa yang pengen ku omongin, karena nanti kasihan juga kalian yang dengerin ini ternyata nggak bermanfaat. Sebentar ya, aku pause dulu. Oke, jadi aku udah mengetahui apa yang pengen ku omongin sekarang. Jadi karena aku nggak pakai skrip, jadi aku harus memikirkannya beberapa detik dulu. Jadi step pertama ketika kalian lagi depresi, kalian nggak mungkin tahu apa yang kalian alamin. Step pertama pasti kalian harus memikirkan dulu apakah itu beneran depresi atau enggak. Yaitu kalian harus menghitung, walaupun nggak harus akurat banget, kalian harus hitung itu udah hari keberapa. Kalau misalnya udah hari keempat, itu berarti kalian harus sentuh rumput, bahasanya sentuh rumput. Jadi kalian harus keluar kamar, terus lihat kalian itu bisa makan apa. Misalnya kalian bisa makan manis-manis, kalian bisa melakukan yang kalian itu sukai. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian udah melakukan semua itu dan ternyata kalian masih kepikiran besoknya, itu berarti kalian harus tahu masalahnya apa. Di contohku, aku punya permasalahan dengan temanku. Jadi misal aku lagi ada masalah tentang misalnya keluarga, karena aku lagi kepikiran tentang temanku, tiba-tiba masalahnya tambah banyak. Kalau misalnya aku lagi masalah ini, tapi karena kepikiran temanku, masalahnya tambah besar, masalahnya tambah panjang. Dan di masalahku memang aku ini sangat pendiam. Jadi kalau misalnya kepikiran teman itu aku bisa langsung emosional. Aku sangat emosional dengan teman. Dan tips ketiga yaitu kalian harus memecahkan solusinya. Solusinya gak bisa sama. Aku dan kamu itu beda, kita dan mereka itu beda. Contohnya aku adalah ISFJ atau seorang defender. Kalian bisa cek aja di MBTI. MBTI kalian apa? Karena kalau misalnya kalian udah tahu kalian itu apa di MBTI, kalian bisa menentukan solusinya apa. Di solusiku, karena aku seorang ISFJ atau seorang yang sensitif, jadi aku memutuskan untuk tidak berteman lagi dengan dia. Aku sudah pas atau sudah sangat sangat yakin untuk memutuskan pertemanan dengan dia. Jadi aku sangat yakin besok ketika aku datang, aku langsung memutuskan pertemananku dengan dia. Bukan berarti aku benci dia, bukan berarti aku nggak suka dia, tapi aku menghindari dia. Aku meminta dia untuk menghindariku, karena memang kenyataannya setiap aku memikirkan dia dan juga berbicara dengan dia, selalu muncul masalah. Jadi ya, untuk permasalahanku adalah tentang teman. Jadi besok aku yakin aku akan memutuskan pertemananku dengan dia. Jadi mungkin sekian aja ceritaku tentang masalah pertemananku yang membuatku bisa burn out. Dan terima kasih sudah menonton. Ini playlistnya bakal aku masukin kedua-duanya. Jadi ini masih hari kedua untuk gak ngelakuin apa-apa. Terima kasih sudah nonton. Dadah.